Shafilia's father was asked if he'd ever tried to force his daughter into marriage. Oh, because the daughter does not want to be married yet. She was still under education. She wanted to make something of herself. Until that such time, she's nowhere near want to have anything to do with the marriage, which is fine. When the police are implying those things on you, right, without any evidence, there's nothing that we can do about it. It's just bear it, until the truth actually comes out. Tidak ada yang salah ketika seorang gadis remaja seperti Safilia Ahmed yang lahir dan dibesarkan di Inggris punya mimpi untuk hidup mandiri dan sukses berkarir di kemudian hari. Tetapi semua yang didambakan Safilia terbentur oleh adat serta tradisi keluarganya yang konservatif. Kesalahan ayahnya di masa lalu juga menjadi beban bagi Safilia yang dituntut untuk selalu memenuhi permintaan keluarga. Semua bermula ketika Iftikhar Ahmed, ayah Safilia, jatuh cinta dan menikahi seorang wanita Eropa asal Denmark yang tidak seiman dengannya. Pernikahan Iftikhar itu dianggap mencoreng kehormatan keluarga besarnya di Pakistan dan melanggar adat serta tradisi mereka. Iftikhar Ahmed adalah imigran asal desa kecil Uttam di Pakistan. Meski demikian, sejak kecil dia dibesarkan di Inggris dan hingga dewasa menetap di sana. Hal itu membuatnya menjadi cinta pada budaya Barat. Keluarga besar di Pakistan menuntut Iftikhar menikahi seorang kerabat dari kampung halaman. Mereka tidak mau mengakui pernikahan Iftikhar dengan istri Eropanya meskipun sudah lahir seorang putra. Karena desakan keluarganya dan demi menebus kesalahannya, Iftikhar pun menuruti permintaan mereka. Dia kemudian menikahi Farsana, gadis lugu yang tidak bisa bahasa Inggris. Setelah menikah, Iftikhar membawanya pulang ke Inggris. Vivi Anderson, istri pertama Iftikhar, yang merasa dikhianati, akhirnya memutuskan untuk pulang ke negaranya bersama Tony, putra mereka, dan menceraikan Iftikhar di kemudian hari. Sejak saat itu, Iftikhar berjanji tidak akan pernah lagi mencoreng nama baik keluarga dan melakukan kesalahan yang sama. Dia akan mendidik istri serta anak-anaknya dengan tangan besi agar mereka patuh dan tunduk pada adat serta tradisi. Pada tanggal 19 Juli tahun 1986, lahirlah Safilia Ahmed, putri sulung Iftikhar yang dikandung Farsana sejak dari Pakistan. Setelah itu, Iftikhar membawa keluarganya pindah ke daerah Warrington, Inggris, dan menetap di area yang banyak dihuni komunitas Muslim. Iftikhar bekerja sebagai seorang supir taksi, sedangkan Farsana tinggal di rumah untuk membesarkan Safilia dan keempat adiknya yang lahir kemudian. Bagaikan pepatah yang mengatakan, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Begitulah gambaran Safilia Ahmed, putri sulung Iftikhar, yang mencintai budaya Barat sama seperti ayahnya dulu ketika masih muda. Gadis itu tumbuh menjadi pribadi yang berjiwa bebas dan punya banyak mimpi. Dia ingin suatu hari nanti jadi pengacara dan sukses berkarir. Dia ingin hidup mandiri dan bebas menentukan masa depannya sendiri. Sayangnya, Safilia sering berbenturan dengan orang tuanya yang kolot dan berpola pikir jadul. Segala hal diatur dan dibatasi, mulai dari cara berpakaian sampai pergaulan. Bahkan sehari-hari Safilia dituntut untuk berbusana tradisional. Safilia sering protes dengan aturan yang menurutnya tidak sesuai dengan budaya di Inggris, tetapi sikapnya itu dianggap melawan dan tidak patuh pada orang tua. Padahal sebenarnya, sifat-sifat Safilia adalah turunan ayahnya yang dulu juga suka melawan tradisi kolot dari kampung halamannya. Entah kenapa, Iftikhar seolah melupakan masa mudanya dulu dan tidak berusaha memahami dilema yang dihadapi putrinya. Tidak mudah bagi seorang remaja seperti Safilia atau Iftikhar dulu ketika harus hidup di Inggris tetapi harus tetap tunduk pada adat dan tradisi Pakistan. Iftikhar justru menjadi orang yang paling keras menghukum Safilia dan membenci perilaku putri sulungnya itu yang dianggap kebarat-baratan. Mungkin Iftikhar trauma dan takut kesalahan fatal yang pernah dilakukannya dulu terulang pada kelima anaknya.
Itu sebabnya dia mendidik kelimanya dengan tangan besi, terutama Safilea yang menurut Iftikar mulai terpengaruh budaya barat. Tetapi mendidik seorang remaja dengan cara agresif tidak akan efektif. Yang terjadi, Safilea justru semakin menunjukkan perilakunya yang melawan. Akibatnya masa SMA Safilea dilaluinya dengan penuh ketegangan di rumah. Teman dan guru di sekolah sering melihat bekas lebam di sekujur tubuhnya. Ayah dan ibunya sering memerintahkan agar Safilea bolos sekolah setelah mendapat hukuman, karena mereka takut perlakuan buruk yang diterima Safilea ketahuan pihak berwenang. Tetapi sepertinya Iftikar dan Farsana tidak peduli dengan teknik parenting efektif. Mereka lebih memilih mencaci maki dan memberikan hukuman fisik pada Safilea. Seringkali mereka juga mengusir putri mereka itu dari rumah untuk memberikan efek jera. Mereka berharap dengan cara keras seperti itu bisa menyadarkan Safilea dan membuatnya patuh. Yang terjadi, beberapa kali justru Safilea kabur sendiri. Siapa yang tahan dengan seorang ibu yang menghadiahi tamparan, kemudian menyebut putrinya perempuan nakal hanya karena mengecat rambut dan memasang kuku palsu? Tentu tidak ada yang tahan. Pada akhir tahun 2002, Safilea nekat pacaran dengan seorang pemuda tampan bernama Mustak Bagas yang dikenalnya ketika berkunjung ke rumah kerabat. Tentu saja Safilea menyembunyikan hubungannya dengan Mustak dari orang tuanya. Di saat bersamaan, orang tuanya juga sudah mempersiapkan sebuah kejutan untuk Safilea. Iftikar dan Farsana merasa sudah waktunya bagi putri mereka yang beranjak dewasa untuk dijodohkan dengan kerabat dari kampung halaman mereka di Pakistan. Kabar mengejutkan itu pun mereka sampaikan kepada Safilea pada tanggal 3 Februari tahun 2003. Bagaikan disambar petir di siang bolong, Safilea terkejut saat mendengar rencana perjodohannya. Dia tidak percaya orang tuanya tega memaksakan kehendak mereka sejauh itu. Safilea langsung menolak rencana yang menurutnya tidak masuk akal itu hingga terjadi pertengkaran sengit antara dirinya dan orang tuanya yang tetap ngotot untuk melanjutkan perjodohan. Iftikar yang kesal pada Safilea kemudian mengusir gadis itu dari rumah. Safilea menurut dan dia pergi meninggalkan rumah orang tuanya. Tetapi tak lama Iftikar menyesali keputusannya telah mengusir Safilea karena gadis itu tidak langsung pulang ke rumah lagi seperti yang sudah-sudah. Selama 8 hari kabur dari rumah, Safilea hidup menumpang dari rumah pacarnya ke rumah teman hingga keciduk petugas sosial. Kepada petugas itu, Safilea mengaku sebagai gelandangan agar tidak dipulangkan ke rumah. Kali ini tekadnya sudah bulat untuk tidak kembali ke rumah orang tuanya. Tetapi aksi kabur Safilea terhenti ketika ayahnya menemukannya di sekolah pada tanggal 10 Februari tahun 2003. Saat itu Safilea langsung dipaksa untuk pulang ke rumah. Iftikar dan Farsana kemudian menghukum Safilea habis-habisan. Mereka juga memutuskan untuk mempercepat rencana perjodohan dan pernikahan putri sulung mereka. Pada tanggal 18 Februari tahun 2003, Safilea bersama ayah, ibu, dan 2 orang adiknya pergi berlibur ke Pakistan. Anehnya, begitu mendarat Farsana langsung menyembunyikan paspor putrinya. Saat itu Safilea sempat khawatir, jangan-jangan orang tuanya akan menikahkannya di Pakistan. Tetapi setelah 1 bulan berlalu, ketakutan Safilea tidak terbukti. Malahan ayah dan 2 adiknya pulang duluan ke Inggris. Tanpa setahu Safilea, sesampai di Inggris, Iftikar langsung membatalkan tiket kepulangan putrinya. Mendekati akhir masa liburan, barulah terjadi apa yang ditakutkan oleh Safilea. Dalam sebuah acara pertemuan keluarga, ibunya membeberkan rencana perjodohan Safilea dengan seorang sepupu yang berusia 10 tahun lebih tua darinya. Perjodohan akan dilanjutkan dengan pernikahan dan setelah menikah, Safilea akan menetap di Pakistan bersama suaminya. Mendengar itu, Safilea mendadak pucat. Dia merasa terjebak karena tidak bisa lari dari sana karena paspornya disembunyikan oleh ibunya. Dalam keputusasaan, Safilea berpikir tidak ada jalan keluar tercepat dari situasi itu selain bundir.
Dia kemudian pamit ke kamar mandi dan langsung menenggak botol pemutih. Tak lama, keluarganya mendengar teriakan kesakitan dari dalam kamar mandi. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat pemutih tumpah memenuhi lantai kamar mandi dan menemukan Safilia berguling-guling di dekatnya. Safilia segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Saat putrinya kesakitan, Farsana justru marah dan menuduh Safilia sudah membuat onar dan bikin malu keluarga dengan aksi bundirnya itu. Akhirnya, pada tanggal 27 Mei tahun 2003, Safilia dipulangkan ke Inggris untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Begitu mendarat, ia langsung dirawat di rumah sakit Warrington. Saat itu, dokter yang merawat Safilia terkejut melihat betapa parahnya cedera yang dialami. Sekaligus curiga saat ayahnya mengaku penyebabnya karena Safilia salah menelan obat kumur. Menurut dokter, cedera separah itu pasti disebabkan cairan yang lebih keras daripada sekedar obat kumur. Selama beberapa bulan, Safilia dirawat inap hingga mengalami penurunan berat badan drastis. Badannya jadi sangat kurus karena tidak bisa menelan makanan, dan staminanya pun ikut memburuk. Meski demikian, Safilia merasa lega karena terlepas dari jebakan perjodohan dan akhirnya bisa pulang ke Inggris. Iftikhar dan Farsana kemudian mengeluarkan putri mereka dari SMA-nya yang lama, yang dituding telah memberi pengaruh buruk pada Safilia dan memindahkannya ke Priestley College. Pada tanggal 3 September tahun 2003, Safilia mulai masuk sekolah lagi. Bersamaan dengan itu, Safilia mulai bekerja part-time di sebuah perusahaan call center. Saat itu, Iftikhar dan Farsana lega melihat perubahan sikap putri mereka yang sekarang lebih patuh dan menurut setelah membuat onar di Pakistan. Padahal sesungguhnya saat itu Safilia hanya berusaha berdamai dengan orang tuanya agar dia bisa segera menyelesaikan pendidikan dan menabung cukup uang untuk berpisah dari mereka. Safilia berpikir sebentar lagi dia akan menginjak usia dewasa, di mana secara hukum di Inggris, orang tuanya tidak bisa lagi seenaknya mengatur hidupnya. Sayangnya, rencana Safilia harus terhenti di tengah jalan, hanya karena sebuah kesalahan yang sepele. Pada tanggal 11 September tahun 2003, seperti biasa Farsana pergi menjemput Safilia seusai kerja. Betapa kecewanya Farsana ketika melihat Safilia tidak mengenakan busana tradisional sesuai aturan di tempat umum. Dan gadis itu nekat memakai pakaian ala budaya barat. Atasan kaos oblong, dengan celana panjang berbahan jeans, dipadukan dengan kardigan dan sepatu bertumit. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pakaian Safilia. Dia justru terlihat makin cantik bergaya modern dan kasual. Tetapi tidak di mata Farsana yang kolot. Sepanjang perjalanan pulang, mulutnya tidak henti berkicau mengomentari penampilan putrinya yang menurutnya sangat tidak pantas dan memalukan. Safilia hanya bisa terdiam dan menangis mendengarkan omelan ibunya. Sesampainya di rumah, Iftikhar bergabung dengan istrinya untuk menghukum Safilia yang kelewatan. Sudah tahu bakal dihukum malah nekat berpenampilan kebarat-baratan. Kesabaran Iftikhar dan Farsana saat itu sudah habis. Mereka kemudian memaksa keempat adik Safilia untuk menyaksikan seluruh adegan kekerasan yang diterima kakak mereka dalam diam. Yang paling mengerikan, keempatnya melihat bagaimana Safilia akhirnya meregang nyawa di tangan ayah dan ibu mereka. Seminggu berlalu setelah peristiwa mengenaskan itu terjadi. Ada seorang mantan guru Safilia di sekolahnya yang lama mendengar rumor yang tersebar di antara murid-muridnya tentang Safilia yang menghilang. Bu guru yang baik hati itu pun jadi khawatir dan memutuskan untuk melaporkan hal itu ke kantor polisi pada tanggal 18 September tahun 2003. Kepada petugas, Bu guru juga bercerita tentang perlakuan buruk orang tua Safilia kepada gadis itu selama ini hingga gadis itu sering masuk sekolah dengan lebam pada tubuhnya. Polisi segera melakukan penyelidikan orang hilang dan mendatangi rumah orang tua Safilia untuk meminta keterangan mereka. Tetapi Iftikhar dan Farsana justru bersikap dingin dan terkesan emosi saat polisi menyebut nama putri mereka yang menghilang. Keduanya mengaku tidak mau ikut campur lagi segala urusan berkaitan dengan putri sulung mereka karena sudah dianggap dewasa.
Sikap dingin ayah ibu Safilia mengundang rasa curiga petugas. Mereka yakin Iftikar dan Farsana telah melakukan sesuatu yang buruk kepada Safilia. Meski demikian, polisi tidak bisa sembarangan menuduh orang tanpa motif dan bukti yang jelas. Hingga 6 bulan kemudian pada tanggal 4 Februari tahun 2004, ada 3 orang pekerja yang sedang membersihkan Sungai Ken sehabis banjir, menemukan sesuatu yang mencurigakan di bantaran sungai. Sungai Ken berjarak puluhan mil dari wilayah tempat tinggal orang tua Safilia. Tetapi yang mengejutkan, setelah dilakukan uji DNA pada penemuan itu, dipastikan hasilnya 90% adalah apa yang tersisa dari Safilia. Hasil itu didukung dengan detail pakaian serta aksesoris yang masih melekat diidentifikasi milik Safilia. Akhirnya Safilia Ahmed dinyatakan meninggal dunia dan kepolisian merubah arah penyelidikan menjadi kasus pembunuhan. 4 tahun setelah ditemukan dilakukan otopsi kedua untuk menentukan penyebab kematian Safilia. Akhirnya pada Januari tahun 2008 diketahui penyebabnya adalah kekerasan. Sebelum meninggal dunia, gadis malang itu melalui penderitaan yang hebat. Sayangnya, sejak awal kepolisian menghadapi berbagai macam tantangan serta hambatan yang memperlambat jalannya proses penyelidikan untuk mengungkap misteri kematian Safilia. Terutama tidak adanya kerjasama dari pihak keluarga serta kerabat yang terus bungkam dan seolah menutupi kejadian sesungguhnya. Belum lagi orang tua Safilia yang secara terbuka menuduh polisi telah melakukan aksi perundungan kepada mereka dengan alasan rasial. Semua itu membuat gerak polisi terhambat, hingga 7 tahun kemudian terjadi kejahatan perampokan yang secara tidak langsung mengungkap misteri kematian Safilia. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2010, Alessa Ahmed, adik Safilia, ditangkap bersama komplotannya dalam sebuah aksi perampokan di rumah orang tuanya sendiri. Setelah menjalani interogasi yang panjang, Alessa akhirnya menawarkan sebuah kesepakatan. Dia akan memberikan kesaksian berkaitan kasus kematian kakaknya yang hingga saat itu belum juga terungkap, dengan imbalan keringanan hukuman atas aksi perampokannya. Polisi kemudian menerima tawaran itu, dan Alessa pun dijatuhi hukuman ringan berupa hukuman percobaan selama 12 bulan ditambah sesi konseling. Setelah sepakat, Alessa mulai menceritakan apa yang terjadi pada malam tanggal 11 September tahun 2003. Saat itu, ayah dan ibunya marah besar tentang penampilan Safilia yang dinilai kebarat-baratan. Kemudian Iftikar mulai menghukum Safilia secara fisik dibantu Farsana yang menahan putrinya. Farsana yang kesal kemudian mengeluarkan ultimatum untuk mengakhiri hidup putri sulungnya. Ibu keji itu meraih kantong plastik lalu memberikannya kepada suaminya yang kemudian menuntaskan tugasnya. Tak lama Safilia tampak kesulitan bernafas dan sesudah itu kehilangan nyawanya. Setelah selesai, Farsana dan Iftikar membungkus hasil kejahatan mereka dan membawanya pergi dari rumah. Selanjutnya polisi sudah mengetahui Safilia ditemukan di pinggiran Sungai Ken. Kepada para penyidik, Alessa mengaku selama kejadian ngeri itu berlangsung, dia dan ketiga saudaranya yang lain dipaksa untuk menyaksikan hingga sekarang mengalami trauma. Setelah mendapatkan pengakuan dari saksi mata, polisi segera menangkap Iftikar dan Farsana dengan tuduhan pembunuhan. Persidangan dimulai pada bulan Mei tahun 2012 di Chester Crown Court. Iftikar Ahmed dan istrinya Farsana mengaku tidak bersalah dan sama sekali tidak menyesali perbuatan mereka. Namun berkat keberanian Alessa memberikan kesaksian sebagai saksi mata yang melihat langsung aksi orang tuanya, Iftikar dan Farsana tidak bisa berkelit lagi. Akhirnya, pada tanggal 3 Agustus tahun 2012, pengadilan menyatakan Iftikar dan Farsana bersalah atas dakwaan pembunuhan putri mereka sendiri dan dijatuhi hukuman seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah menjalani 25 tahun hukumannya. Hingga akhir persidangan, Iftikar dan Farsana merasa tidak bersalah dan keduanya mengaku Safilia pantas mendapat hukuman atas perilakunya sendiri yang dianggap melawan adat dan tradisi.
Malangnya, Safilia Ahmed harus kehilangan nyawanya di tangan orang tuanya sendiri hanya karena salah kostum. Adat dan tradisi memang perlu dilestarikan, tetapi nyawa manusia, apalagi dalam kasus ini putri kandung mereka sendiri, tentu jauh lebih berharga untuk dipertahankan. Menurut kalian, siapa yang salah dalam kasus ini? Adat dan tradisinya ataukah manusianya yang terlalu keblinger? Itulah akhir kasus hari ini. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya. Terima kasih.